dari dalam hati kami, Tuhan. Kesadaran bahwa cinta-Mu itu segala-galanya buat kami, Tuhan. Bahwa kami sampai melepaskan semua yang kami cintai. Karena tidak ada nomor satu selain Engkau, selain Engkau. Karena itu kemudian mengalirkan kehidupan demi kehidupan yang luar biasa. Kami melepaskan yang kami cintai. Kami terima cinta-Mu yang luar biasa. Dan membawa kami pada dimensi kasih yang luar biasa. Lebih dalam lagi. Tuhan, terima kasih. Ibadah sore malam hari ini kami minta anugerah. Buat setiap kami mengalami Engkau, Tuhan. Hati kami adalah tanah yang subur. Setiap kebenaran yang kami dengar, kami tidak ingin itu gugur. Tapi tertanam kuat dalam tanah hati kami, ya Tuhan. Mengubahkan, memberikan kekuatan, memberikan akan dorongan, memberikan impian, memberikan pemulihan. Sore malam hari ini kami minta berkat, kami minta urapan, kami minta pengertian, Tuhan. Biar Engkau yang membuat ini menjadi berbeda. Karena Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati dan urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Amin. Amin. Silakan duduk. Saya percaya kekristenan itu mengubahkan kehidupan. Dimanapun orang memulai mengenal Tuhan, maka di titik di mana dia mulai, dia akan dibawa naik, saudara. Kalau satu daerah, kalau saudara pernah belajar soal pemetaan rohani, maka salah satu yang akan dicari kalau saudara belum tahu akan kondisi pemetaan suatu daerah, selain tempat-tempat kuat, orang-orang kumpul dan segala macamnya, kita pasti akan cari daerah miskin. Mengapa? Karena daerah miskin biasanya di sana Injil itu tertutup. Atau mereka belum membuka atas Injil itu masuk dalam hidup mereka. Dan kita percaya, seharusnya kita percaya, Injil itu mengubahkan. Dimanapun kita berada posisinya, saudara, kita akan dibawa naik. Kita akan dibawa lebih naik, lebih baik lagi. Pak, saya sudah menjadi Kristen selama 6, 8, 11 tahun. Tapi rasanya hidup saya ini stagnan, berhenti di titik tertentu. Pasti ada sesuatu, saudara. Mengapa? Karena Tuhan pasti membawa kita naik. Pasti itu, saudara. Kalau sampai berhenti di satu titik tertentu, pasti ada yang salah. Dan pasti yang salah bukan Tuhan. Sore hari ini saya mau sharing dengan saudara sesuatu yang membutuhkan sedikit pemikiran. Dan saya sharing banyak ayat dengan saudara. Temanya adalah dari bertahan hidup sampai berkelimpahan. Ya, saya minta sebenarnya bukan orang satu saja. Kelimpahannya itu sampai kelimpahan di jiwa ini limpah. Dari bertahan hidup, saya berikan gambaran orang pegang nasi bungkus. Bertahan hidup sehari demi sehari. Besok tidak tahu. Yang penting hidup saja. Lalu dibawa sampai kepada kelimpahan. Gambarnya menyenangkan, khususnya para wanita. Lihat perhiasannya ini, saya yang ketutup tulisan. Limpah, saudara. Lalu kalau kita mendengar akan seruan, teriakan iman. Siapa yang mau mobil baru? Wah, pasti semua mengatakan, iya. Siapa pengen rumah besar? Iya. Saudara, kalau pernah punya rumah besar, lebih repot, saudara. Lebih banyak biaya. Tapi pokoknya iya.
Kita berpikir bahwa kita ini bisa langsung loncat dimanapun kita berada, sampai titik makmur, limpah saudara. Nah sore malam hari ini saya akan sharing dengan saudara. Tidak bisa loncat. Matius pasal yang ke-6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Artinya ditambahkan dari tahap demi tahap. Tidak bisa langsung loncat. Nah, sudah perhatikan yang di sebelah kanan saya ini. Telapak tangan seperti ini. Ini nanti kita akan belajar dari Efesus pasal yang keempat. Tapi perhatikan dulu. Jadi saya ini mulai dengan kesimpulan, saudara. Yang paling kecil ya, kelingking ini bertahan hidup. Di atasnya kekurangan, di atasnya cukup, di atasnya lebih dari cukup. Berikutnya lagi apa saudara? Limpah. Nah kalau kemudian kita ini di dalam posisi bertahan hidup. Hari ini makan aja sudah bersyukur. Lalu saudara berpikir bahwa aku akan loncat langsung limpah. Langsung lompat. Tidak bisa saudara. Harus bertahap. Karena limpah bukan urusan materi saja. Limpah itu urusan hati, wadah. Limpah itu urusan mental, urusan jiwa. Yang mesti kuat fondasinya. Kalau tidak, saudara dari bertahan hidup langsung limpah. Saudara tidak terbiasa di angka tertentu. Kita ini, saya dan saudara, dalam tahap-tahap dengan Tuhan, itu dibawa pada kekuatan ekonomi tertentu loh saudara. Contoh nih saudara. Saudara memberi persembahan setiap minggu. Tahun ini sama nggak dengan tahun kemarin, tiap minggunya? Sama nggak dengan 3 tahun yang lalu? Ada perkembangan nggak? Pak, saya kira itu sudah cukup. Ditambah lagi, saya kira enggak lah. Itu sudah cukup. Artinya, saudara di level yang saudara sekarang punya. Ketika saudara didorong naik lagi, ayo tambahkan lagi. Maka itu membutuhkan kerelaan. Membutuhkan iman. Membutuhkan korban hati. Padahal saudara kemungkinan akan dibawa pada dimensi yang lebih lagi. Contoh, orang yang bertahan hidup ini ya, yang makannya nasi bungkus 1 itu, buat dia uang 50.000 sehari, itu sudah sangat banyak. Mengapa? Karena biasanya 20, 25, 40.000 buat dia, wah banyak. 50.000 di tangan dia buat dia surga. Wow. Mengapa? Karena dia sedang di level di bertahan hidup, saudara. Bayangkan orang yang seperti itu, tiba-tiba hari itu, dia diberi uang 5 juta. 5 juta, saudara. Itu kira-kira ya, megangnya aja. Ya, tidak sebesar ini, saudara. Tapi gemeter ini. Ki duit opo ini. Gambar opo ini. Mengapa? Karena mentalnya belum kuat. Dan hebatnya Tuhan itu, bahwa dimanapun posisi kita, naik, saudara. Pasti. Pak, kenapa Bapak begitu yakin bahwa Tuhan pasti membawa kita naik? Karena perubahan hati karena salib. Membawa kita, yang pertama, tidak lagi memikul dosa. Mendapatkan keselamatan kemerdekaan. Berikutnya lagi, kita ini punya Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus yang mendampingi kita. Berikutnya lagi, hati kita ini nempel ke Tuhan, langsung saudara. Dan hari demi hari, minggu demi minggu, dengan firman, dengan ketemu orang, dengan mendengarkan firman, membaca firman, dengan berdoa, itu mengubah sikap hati. Kalau posisi saudara di karyawan,
saudara itu punya semangat gairah yang baru. Walaupun sebagai karyawan. Kinerjamu lebih baik lagi. Dalam anugerah berkat pengurapan Tuhan, saudara naik. Mungkin secara jabatan atau secara penghasilan. Demikian juga di posisi manapun kita. Pasti berubah. Saya kok rasanya nggak berubah-ubah ya Pak? Ya sembahyang saudara. Ada yang salah. Tapi pasti bukan Tuhan. Lihat apa yang difirmankan Tuhan kepada Abraham. Next slide. Ya, oke. Perhatikan firman. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Jumlahnya besar. Bukan cuma 100, 200. Sekian ribu, sekian puluh ribu. Sekian ratus ribu, bahkan sekian juta. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Abram terima janji dari Tuhan ketika dia belum apa-apa, saudara. Belum diberkati, belum besar, belum termasyhur. Tapi dia terima janji. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Siapa yang percaya janji Tuhan itu bisa dipercaya. Ketika kita percaya, kita dapat kok, saudara. Ketika kita mengatakan, walah rak percaya, ya untuk apa-apa, saudara. Tidak dapat apa-apa. Perhatikan. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Itu janji yang hebat luar biasa. Dan di zaman ini kita tahu keturunan Abraham memang menjadi berkat. Saudara perhatikan. Dari mana ini mulai? Dari ketaatan seseorang yang pergi dari tempatnya, dari rumah tinggalnya. Lalu ngalami Tuhan. Saudara perhatikan ya, mental orang pendatang dengan mental orang lokal itu berbeda. Betul tidak saudara? Mental orang pendatang dengan mental orang lokal itu berbeda. Saya pelayanan di banyak tempat, di daerah, di luar pulau, dan segala macamnya. Selalu saya melihat. Orang pendatang punya fighting spirit yang berbeda. Survival spirit yang berbeda. Mengapa? Ya karena dia memang keluar dari kenyamanannya. Dan Tuhan tahu itu. Abram harus keluar. Dengan kepercayaannya kepada Tuhan. Dengan proses demi proses. Dia dapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Saya tulis dari mana mau kemana. Kalau saya tanya saudara ya. Siapa di sini yang menilai dirinya sendiri. Hidupnya itu sudah limpah. Angkat tangannya. Limpah. Tidak ada yang berani. Kenapa? Aku nanti nek angkat tangan, nanti tonggoku sebelah njaluk duit aku, Pak. Siapa yang ngaku limpah? Aku ini limpah. Siapa yang menilai dirinya, aku ini kekurangan, angkat tangannya. Sebentar, saudara tahu bahasa saya? Saya kok khawatir saudara nggak tahu bahasa saya. Saya ngomong bahasa Indonesia loh. Ejaan yang disempurnakan. Siapa yang menilai dirinya hidup cukup. Cukup lah. Angkat tangannya. Cukup. Siapa yang mengatakan lebih dari cukup? Oh, maunya lebih dari cukup. Belum limpah ya? Saya tanya sekali lagi. Siapa yang menilai hidupnya sudah limpah? Angkat tangannya. Limpah. Kalau angkat tangan tuh gini sih. Berhenti. Dan gini. Hilang saudara. Kok hilang?
Siapa yang menilai dirinya limpah. Amin. Saya berharap saudara tidak bergeser kesimpulan setelah selesai dari kebaktian ini. Karena nanti kita akan tahu limpah itu yang seperti apa. Nah, dimanapun titik kita berada, kita akan dibawa Tuhan naik. Pasti, saudara. Cuma kita mesti tahu saya ini di mana. Kalau tidak tahu kita ini posisi di mana, dikurang, dibertahan hidup, dicukup, saudara nggak tahu arahnya kemana. Ini ada cerita, saudara, lucu. Beberapa kali terjadi mungkin dalam hidup saudara. Teman saudara telepon, mau datang ke rumah saudara yang baru. Dia kesasar. Lalu saudara tanya dia, kamu ini di mana? Nggak tahu. Di sebelahmu apa? Nggak tahu aku. Ada ruko enggak? Banyak rukonya. Terus dia tanya, rumahmu itu di mana? Ya kamu harus tahu dulu di mana kamu ini. Terus kita sebutkan alamatnya. Lah itu di mana? Ya harus tahu kamu ini di mana. Saya nggak tahu ini di jalan apa. Sudah kamu keluar sana. Coba tanya ini di jalan apa. Dari situ nanti aku kasih tahu. Arahmu itu kemana? Ke rumahku. Hal yang sama saudara. Kalau kita ini tidak tahu posisi kita ini di mana. Kadang kurang pak. Kadang limpah. Ya. Setelah itu bertahan hidup. Naik turun tidak karuan. Padahal Tuhan itu tidak membuat hidup kita kayak yoyo. Ngerti yoyo saudara? Hah? Naik turun. Rasakno kowe ning ngisor. Rasakno ning ngisor. Munggah sithik didukke meneh. Begitukah Tuhan? Rasanya tidak. Tapi menurutku ya nggo kowe nggo awakmu dhewe wae. Buat saya tidak. Kenapa? Dia penuh kasih yang luar biasa. Jadi saudara mau kemana? Lanjut. Nah, sekarang kita belajar Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Sudah perhatikan ayat-ayat ini. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ini kata Paulus kepada jemaat di Filipi. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bukan karena kekurangan. Karena aku ini mencukupkan diri. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Kristus, yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ingin mengajak saudara melihat istilah demi istilah ini. Munculkan berikutnya. Halo? Ya. Saya minta concern aja ya. Yang LED ya. Karena kali ini memang banyak. Perhatikan. Kukatakan ini bukan karena kekurangan. Muncul nih kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri. Cukup. Kemudian aku tahu apa itu kekurangan. Dimunculkan lagi kekurangan. Lalu dikatakan aku tahu apa itu kelimpahan. Lalu muncul lagi baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Jadi titiknya itu kelaparan, saudara. Tidak ada yang dimakan, lapar betul. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Nah, saya ajak saudara untuk bermain-main sebentar. Pakai tangan kiri. Coba seperti saya. Tangan kiri. Oke. Telunjuk kanan.
Tunjuk yang di tengah, saudara. Ikuti aja. Saudara ikuti akan belajar. Ya. Saudara sudah kebaktian. Cuma ngene tok wae, saudara. Padahal ini bantu saudara untuk ngerti. Katakan, di sini cukup. 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 Di bawah cukup. Kurang. Ngerti ya? Lalu di bawah kurang. Saya pakai istilah bertahan hidup. Dari mana ini ayatnya? Dari sini loh, saudara. Loh, munculkan yang ayat tadi dulu. Ya, nanti muncul ini lagi. Ya. Dari kelaparan ini loh, saudara. Titiknya itu titik nggak ada makanan. Lapar. Ini kalau terus gitu, mati. Jadi yang paling bawah ini bertahan hidup. Di atasnya apa? Kurang. Di atasnya kurang? Cukup. Lah jempol ini, apa ini? Limpah. Limpah, saudara. Nah, di antara jempol dengan yang jari tengah ini apa telunjuk ini? Lebih dari cukup, saudara. Lebih dari cukup. Kalau tadi saya katakan, kita ini mesti ngerti di posisi mana. Kita ini berhak menilai diri kita di posisi mana. Apakah di posisi cukup, kurang, atau bertahan hidup? Atau limpah? Coba berikutnya. Berikutnya lagi. Perhatikan Yohanes pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10. Akulah pintu. Ini kata Tuhan Yesus, dia gembala yang baik. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan apa, saudara? Padang rumput. Domba masuk ke pintu, keluar masuk mendapatkan padang rumput. Apa ini? Makanannya. Keselamatan dapat, makannya dapat. Dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala apa, saudara? Kelimpahan. Bukan cuma selamat, bukan cuma makan, bukan cuma hidup, saudara. Naik lagi sampai apa? Kelimpahan. Coba katakan, Tuhan akan bawa aku sampai pada kelimpahanku. Katakan dengan percaya, saudara. Lanjut. Perhatikan Mazmur 23. Wah, ini menarik. Saya harap dengan pengertian demi pengertian tadi akan membuat kita lebih mengerti lagi. Bagian demi bagian bicara kekurangan, kelimpahan, lebih dari cukup. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Saya berhenti dulu di sini. Siapa gembala Daud? Tuhan. Kalau Tuhan itu gembalanya Daud, Daud tidak akan kekurangan. Kalau Tuhan itu gembala kita, maka mestinya kita tidak akan kekurangan. Tapi kan beda, Pak, setiap orang. Nanti kita lihat. Ayat 5 dan 6. Saya lanjutkan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat yang 5 dan 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Itu Tuhan, saudara. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu Tuhan kita, saudara. Yang membawa dimanapun posisi kita, pasti naik. Dia Tuhan itu mengubah hati, saudara.
Sekarang kita belajar Filipi pasal yang keempat lagi. Ayat yang ke-11 dikatakan. Kukatakan ini bukan karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Paulus itu bahkan di posisi bertahan hidup. Di bawah ini sudah bertahan hidup. Dia katakan apa? Cukup. Pokoknya aku bisa makan, minum, cukup. Cukup. Aku mencukupkan diri dalam segala keadaan. Cukup. Udah cukup, cukup. Bahkan ketika dia lebih dari cukup atau limpah, dia akan katakan apa? Cukup. Dia tidak mau menggoda akan sikap hatinya sendiri. Munculkan ayat berikutnya. Berapa arti cukup buat saya? Saya terangkan ini dulu, saudara. Perhatikan ya, saudara. Cukup buat saya bisa berbeda dengan saudara. Cukup buat saudara berbeda dengan saudara yang lain. Cukup adalah ketika pemasukan saya menutupi pengeluaran saya. Cukup. Contoh. Kalau si A punya penghasilan 2,4 juta sebulan. Sudah menikah. Menurut saudara, orang menikah hidup dengan 2,4 cukup enggak, saudara? 2,4 juta cukup enggak? Siapa bilang cukup, angkat tangan. Beberapa cukup. Siapa bilang tidak cukup, angkat tangannya. Banyak sudah mengatakan tidak cukup. Siapa bingung, angkat tangannya. Saya belum jalani, Pak. 2,4 cukup. Saya ini mengkonseling, saudara. Saya nggak tahu orangnya ada di sini atau tidak. Itu sudah sekian tahun yang lalu. Saya ini mengkonseling pranikah dari banyak jemaat. Banyak jemaat. Minta maaf tidak bisa mengkonseling saudara semua yang akan menikah. Di saat yang bersamaan saya mengkonseling 2 pasang. Yang sangat berbeda. Pasangan yang satu, dia dua-duanya pegawai biasa. Yang perempuan gajinya nggak sampai 1 juta. Yang laki itu gajinya juga 1, sekian juta. Mereka mau menikah. Ketika bicara soal pengaturan keuangan, saya tanya mereka. Kamu dengan uang segitu cukup nggak? Dan mereka jawab, lebih, Pak. Bagaimana caranya? Lalu mereka cerita. Saya tanya, kamu ini mau kontrak atau kos? Atau beli rumah? Enggak cukup, Pak, beli rumah. Kontrak juga enggak cukup. Kami mau kos, Pak. Ada yang murah, Pak. Sekian ratus ribu. Saya tanya, suami istri? Iya, suami istri. Oh ya? Iya, Pak. Ada. Terus kamu sehari-harinya makan begitu gimana? Oh, kalau pagi, Pak, paling saya beli aja. Beli sayur gitu, 5.000. Itu bisa buat berdua. Lo ajaib nggak, saudara? Semarang. Itu bisa, Pak. Tapi kalau jalani setiap hari. Mereka cerita bagian demi bagian. Sampai saya itu begini. Loh, bisa ya? 2, sekian tuh kalian bisa. Bisa, Pak. Ajaib tuh, saudara. Kalau mereka ditanya, saudara, itu cukup enggak? Mereka katakan apa? Lebih dari cukup. Sementara beberapa saudara, umpamanya saya tanya nih, saudara, kalau umpamanya sebulan 7 juta gitu cukup enggak? Rumah tanggamu. Ada yang mengatakan cukup, banyak yang mengatakan enggak cukup. Lalu saya ngomong, oke lah kalau umpamanya angka 15 juta cukup enggak? Ada yang mengatakan cukup. Ada yang mengatakan tidak cukup.
Oh, menyenangkan loh, saudara. Cerita lagi konseling pranikah. Saya nggak tahu orangnya ada di sini atau tidak ya. Karena kan yang dikonseling jemaat. Toh saya nggak sebut nama. Dan aman lah. Kami bicara soal uang. Saya beritahu konsep uang seperti ini. Ya, kalian mau sepakati suami istri seperti apa. Yang penting poin-poin ini kamu jagai. Lalu ngomong soal pengeluaran. Dan pengeluarannya cukup besar angkanya. Nah, saya tanya ke yang ceweknya. Di pengeluaran yang paling lumayan pribadi kamu ini apa? Terus dia omongi, salon, Pak. Emang salon kamu sebulan berapa? 4 juta, Pak. Oh, ya. Banyak kita kalau, wah, keneng salon gue 4 juta gitu ya. Saya nggak kaget. Kenapa? Yang pertama itu rak bojoku kok, saudara. Nek bojoku aku kaget gitu ya. Gua apa wae. Tapi kan dia nggak bojoku, ndak istriku. Ya karepe bojone to, saudara. Jadi saya ngomong ke calon suaminya. Kalau menurutmu angka 4 juta untuk urusan salon begitu gimana? Nggak apa-apa. Jalan aja lah. Saudara jangan tanya ya, kuwi wong lanang sing ndi, Pak? Bojoku ora ngono, Pak. Aku tuku lipstik 250.000 tuh gegere 4 wulan, Pak. Saudara jangan ditanya, jangan dicari yang mana. Ya, saya lihat mereka sudah punya anak happy, wah. Dan saya tidak tanya lagi. Ya, urusan salonmu berapa juta, bukan urusanku. Karena saya tidak mau ngurusi istri orang lain. Wes dewi-dewi wae, saudara. Saudara perhatikan. Kata cukup itu beda loh, saudara. Nah sekarang saya dengan saudara boleh dong nyebut satu angka tertentu cukup. Betul kan? Kalau kita mengatakan cukup, berarti kita posisi di tengah, saudara. Di tengah. Yang menarik adalah, umpamanya di tahun ini, satu keluarga punya penghasilan 3 juta. Dan dia bisa mengatakan cukup. Buat istri, anak, dia transport, sekolah, cukup. 3 juta cukup. Lalu bergerak, berjalan, sekian bulan, sekian tahun, penghasilan mereka bertambah. Jadi 5 juta. Repotnya orang adalah, begitu tambah penghasilan, naik akan standar hidupnya. Betul nggak? Sabun yang biasanya maunya yang lebih mahal. Ya toh. HP langsung ganti dan semua langsung ganti. Dari 3 juta ke 5 juta, kalau gaya hidup keluarga ini tidak berubah, dari dia posisi cukup di 3 juta, lalu dia punya penghasilan berapa? 5 juta. Berarti dia di posisi mana, saudara? Lebih dari cukup, betul kan? Tapi kalau gaya hidupnya naik, penghasilannya 5 juta, pemasukannya 5 juta, pengeluarannya 6 juta. Biasanya tambah banyak penghasilan, tambah berani kredit. Ya tahu, saudara? Jadi dia dari cukup, turun kurang loh, saudara. Tidak peduli angkanya seberapa. Kita bicara posisi. Apakah bertahan hidup, kurang, cukup, lebih dari cukup, limpah. Saudara mulai paham. Siapa yang paham angkat tangannya? Oh, berarti saudara mengerti bahasa Indonesia. Nah, tadi saya tanyai nggak mudeng itu, sudah diam aja. Coba lanjut lagi. Next. Berkecukupan, cukup adalah ketika pemasukan saya seimbang dengan kebutuhan saya. Nah, sekarang saudara bisa menilai sendiri. Cukup apa kurang? Lanjut. Di 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. 6 sampai 8. Ini bagus.
Dikatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Paulus katakan kepada Timotius apa? Asal ada apa? Makanan dan pakaian cukup. Asal ada makanan, pakaian cukup. Itu kan Paulus, Pak. Kalau saya tidak cukup. Asal ada makanan, pakaian, uang, kartu kredit, dan segala macamnya baru saya katakan cukup. Paulus mengajar kepada Timotius. Cukup kan? Cukup, sudah cukup. Mengapa? Karena kalau kita ibadah disertai rasa cukup, hati ini tenang, saudara. Gampang diajar. Kita datang ibadah, pengen ketemu Tuhan loh. Bukan karena, wah aku kok neng gereja nopong keseneni bojoku. Mesti neng gereja Kristen. Masa cuma begitu? Kalau seperti itu tidak akan ada pengalaman dengan Tuhan yang naik lagi, sudah. Kita ini datang ke gereja dengan harapan pengen ketemu Tuhan. Nah kalau hatinya kemerungsung, tidak bisa menerima, tidak punya pengertian, ngerti bersyukur atas apa yang dia terima. Sulit loh diajari. Lagi dengerin khotbah gitu pikirannya, lah yo sesuk Senin masuk. Ditagih hutang nek. Pikiran saudara itu penuh. Limpah itu, nanti kita akan sampai di sana. Limpah adalah memiliki banyak sekali kelonggaran dalam segala sesuatu. Termasuk pikiran, termasuk emosi. Jadi kalau cukup itu gini. Kalau umpamanya pikiran itu 100 poin ya, kapasitas kita 100 poin. Kalau cukup, artinya punya kelonggaran. Mungkin saudara cukup pakai 40 poin, 50 poin. Sisanya 50 poin ini untuk mikir yang lain. Saudara itu bisa tenang. Oke. Mau mikir apa? Mau mempertimbangkan apa? Cukup, saudara. Tapi kalau ini penuh, ini bukan limpah, tapi ini adalah penuh. Dipakai semua, kemerungsung, saudara. Saudara datang ke kebaktian, pikirannya itu macam-macam. Keinginannya itu macam-macam. Kalau sudah seperti itu, firman tidak bisa masuk ke tanah hatimu. Karena begitu muncul, begitu mau ditaburkan, sudah tolak. Kan omonganmu, orang ngalami, coba ngalami. Pulang tidak berubah, saudara. Padahal Tuhan mau membawa kita naik. Berikutnya. Amsal 30. Ayat 7 sampai 9. Ini yang membuat Paulus mengatakan, aku mencukupkan diri. Pokoknya cukup. Dimanapun aku akan katakan cukup. Berkecukupan adalah ketika pemasukan saya seimbang dengan kebutuhan saya. Dan penulis Amsal mengatakan, 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku, apa saudara? Kemiskinan. Atau kekayaan. Pakai bahasa kita tadi dikatakan, jangan berikan aku cuma bertahan hidup. Atau kelimpahan. Loh kok begitu? Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ketika kita ini di posisi cukup, sudah, itu bisa tenang. Ngadepi apapun itu tenang. Sudah punya reserve. Sudah punya cadangan. Bahkan kalau lebih dari cukup, lebih baik lagi. Next. Sekarang saudara posisinya di mana? Next. Bertahan hidup. Ya, munculkan ayatnya. Bertahan hidup di posisi mana, saudara?
paling bawah. Kita lihat ayatnya. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 dan 26. Dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Berarti makanan, minuman, saudara. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Janji Tuhan, saudara. Coba, begini lagi tangannya, saudara. Dia pasti jamin kita hidup, saudara. Dia jamin kita hidup. Masalahnya kita ini seringkali menuntut. Padahal standarnya Tuhan, pokoknya kamu hidup, makan. Makan hidup, sudah. Keinginan itu menyiksa, saudara. Kalau kita ini tidak terbiasa menyangkali keinginan kita, kehendak kita menyiksa diri kita sendiri. Lanjut lagi. Sekarang lihat kekurangan, saudara. Ini yang agak aneh. Pengkhotbah pasal yang ke-5, ayat yang ke-9. Mari buka hati, buka mata, dengarkan ini. Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Maksudnya apa, Pak? Saya beri contoh nih. Seseorang punya rumah 2, punya mobil 4, punya toko 3. Buat saudara, di mata saudara, hidupnya berarti lebih dari cukup, saudara. Betul kan? Saya ulangi lagi. Punya rumah 2, punya mobil 4, punya toko 3, besar, jalan semua. Kalau di dalam posisi begini, dia posisi di mana, saudara? Hah? Kita akan mengatakan berarti dia cukup? Oh, di atas itu secara materi. Ngomong apa lagi? Oh, dia lebih dari cukup. Enggak, Pak, dia limpah, Pak. Dia mau ke luar negeri, jalan-jalan tidak perlu mikir, Pak. Dan itu dia akan membuat dia miskin. Tapi Alkitab mengatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan kekayaan. Artinya, tidak akan puas itu kekurangan, saudara. Jadi dia merasa kurang terus. Tidak bisa cukup, tidak bisa puas. Dia merasa kurang. Walaupun rumahnya 2, mobilnya 4, tokonya 3, besar, jalan bagus semua. Selama hatinya ini tidak puas, tidak bisa menerima, tidak mengatakan cukup, maka dia di posisi apa, saudara? Kurang, saudara. Paham? Saudara ngerti ini? Dia merasa kekurangan. Tenangkah hidupnya? Saya katakan tidak tenang. Karena setiap kali lihat orang, dia lihat uang. Bisa menghasilkan uang nggak ya? Dia lihat tokonya semua, gimana terus caranya uang. Ini orang ibadah. Bisa nggak terima segala sesuatu dengan nyaman? Nggak bisa, saudara. Mengapa? Karena kekurangan. Nggak bisa cukup. Lanjut lagi. Saudara di posisi mana sekarang? Bertahan hidup, kekurangan? Karena bukan masalah angka. Masalah sikap. Lanjut lagi. Setiap orang berhak menilai dirinya sendiri. Tetapi rela mentaati kehendak Tuhan akan membawa pada kelimpahan yang sesungguhnya.
Saudara bisa mengatakan, aku limpah. Oh ya sudah, limpah, ya sudah. Dalam kenyataannya orang akan tahu. Sudah mengatakan, aku cukup, aku cukup. Ya, apapun lah, sudah. Simpulkan hidupmu sendiri. Tapi perhatikan, dalam rela mentaati kehendak Tuhan, akan membawa kita pada kelimpahan yang sesungguhnya. Bukan cuma kelimpahan materi. Materi, bukan cuma materi. Saya sedih melihat orang yang menganggap uang itu segala-galanya. Suatu kali saya mengunjungi diminta untuk mendoakan orang yang sakit di rumah sakit. Tidak kenal, ya, dia itu temannya teman saya. Minta tolong. Saya datang, ketuk pintu, perkenalkan nama saya katakan, saya pendeta Yosea. Saya karena kepentingannya mendoakan, jadi saya sebut pendetanya. Kalau tidak, saya jarang sebut. Karena itu hanya untuk kepentingan penggembalaan. Saya katakan, saya pendeta Yosea, saya temannya Bapak ini, diminta untuk mendoakan Bapak. Oh ya Pak, silakan. Dia duduk, dia bisa duduk, kami ngobrol. Tidak lama kemudian istrinya datang. Lalu istrinya ngomong gini, ini loh Pak, sejak saya menikah dengan dia, sampai sekian belas tahun, toko itu nggak pernah tutup loh Pak. Nggak pernah tutup. Kami punya 2 toko, dan tidak pernah tutup. Eman-eman katanya, eman-eman. Terus saya tanya ke suaminya, betul Pak? Iya Pak, eman-eman. Nah terus kalau sudah sakit begini, eman-eman nggak Pak? Ya eman-eman, ya sudah pikiran Pak. Nanti kan tidak sembuh-sembuh. Direlakan Pak, direlakan. Hidup ini bukan cuma cari uang Pak. Hidup ini cari perkenan Tuhan, cari sesuatu yang mulia yang Tuhan punya. Yang kita bawa kekekalan. Tidak ada habisnya Pak. Kalau Bapak bisa mengatakan cukup menikmati, maka kita ini bisa memasuki anugerah. Keluar lagi masuk anugerah lagi. Keluar lagi masuk anugerah lagi. Luar biasa. Lanjut lagi. Saya tadi sharing Filipi pasal yang keempat. Ayat yang ke-10 sampai 13. Dengan gambaran seperti ini. Lihat saudara. Jadi cukup, lebih dari cukup, limpah. Di bawah cukup, kurang. Kemudian di bawahnya adalah bertahan hidup. Saya sharing bagian yang kedua. Yang equal, yang setara dengan itu. 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sehat, baik-baik dalam segala sesuatu. Apa itu? Ya segala sesuatu. Kerjaanmu, pelayananmu, hubunganmu, persaudaraanmu. Baik-baik, semuanya baik-baik. Uangmu, baik-baik aja. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini kalau saya baca kebalik ya saudara. Karena jiwaku baik-baik saja, maka segala sesuatu sehat dan baik-baik. Keadaan jiwa kita ini sangat berpengaruh. Saudara. Pikiran kita, emosi kita, kehendak kita, keberanian kita. Itu bagian dari jiwa. Kalau itu semuanya baik, sehat, pasti semuanya akan baik-baik. Tapi kalau jiwa kita ini lemah, kurang. Coba lihat berikutnya. Ini saya berikan gambaran ini. Di sebelah kanan saya ini gambaran jiwa. Jiwa yang limpah. Itu emosinya sehat, saudara. Tidak terluka, tidak nyimpan dendam, tidak gampang tersinggung.
Itu mudah untuk menolong orang, mendengarkan orang. Wow, luar biasa. Kalau jiwanya limpah, pikirannya sehat. Bukan masalah pikirannya sakit, saudara. Tapi pikirannya itu bisa berkembang, wawasannya luas. Punya pengertian yang luar biasa. Kehendaknya baik. Nggak ada kehendak jahat. Tidak ada triki-triki, lisi-lisi. Tidak. Belas kasihannya besar. Itu kalau jiwanya limpah. Nah kalau jiwanya limpah, dia akan limpah, saudara. Atau minimal lebih dari cukup. Atau minimal lagi cukup. Mengapa? Karena memang dampaknya begitu. Dikatakan di 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Kalau jiwamu baik-baik saja, kalau jiwamu berkelimpahan, maka segala sesuatu akan limpah. Jadi sumbernya hati dengan Tuhan. Lalu hati ini mempengaruhi konsep pikir, pola pikir kita, perasaan kita. Lalu itu akan mengubahkan akan banyak hal, saudara. Jiwa yang berkelimpahan akan juga mendapatkan segala sesuatu berkelimpahan. Lanjut lagi. Perhatikan jiwa yang berkelimpahan. Ini ayatnya banyak. Tangkap aja seberapa yang saudara bisa. Kalau saudara mengerti ini, minimal saudara mengerti siapa saudara, di mana saudara. Kalau saudara bisa berseru, tolong aku Tuhan. Ternyata aku ini orangnya serakah. Ternyata itu aku salah menilai diriku. Jiwa yang berkelimpahan seperti apa? Jiwa yang berkelimpahan bersumber dari hati yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Ayat yang terkenal, Yeremia pasal yang ke-17. Ayat yang ke-7 dan ke-8. Diberkatilah orang yang mengharapkan, yang mengandalkan Tuhan. Ia akan seperti apa, saudara? Pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Di mana batang air itu? Di bawah, saudara. Kalau sungai itu di atas, bisa kita lihat, batang air itu di bawah. Itu seperti urat, di mana air itu mengalir. Yang sumbernya mungkin dari hutan di sebelah sana, lalu ini ada urat. Itu batang air. Jiwa yang sehat, jiwa yang limpah, itu akar kehidupannya sampai ke sumber kehidupan, yaitu Tuhan sendiri. Mau datang terik dan segala macam, dia tetap hijau. Mengapa? Karena mengandalkan Tuhan. Nah kalau sudah jiwanya begini, gampang diajari, saudara. Gampang diajari. Pasti mengalami perubahan. Memiliki emosi yang sehat, yang saya tadi katakan. Emosi yang sehat, saya ambil ayatnya, itu Matius 3 ayat 17. Ini Matius 3 ayat 17, peristiwa apa? Peristiwa ketika Tuhan Yesus, setelah dibaptis, Bapa di surga itu ngomong, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu konsep hati ya, saudara. Konsep di mana emosi ini tahu, aku ini diterima, ada yang mencintai, ada yang mempedulikan aku, menerima aku apa adanya. Nah kalau kita ini ditolak, tertolak, merasa direndahkan, tidak bisa menang, nggak bisa, saudara, masuk dalam kelimpahan yang lain. Mengapa? Karena kekurangan, tidak kuat. Wadahmu itu kecil, bahkan bocor. Jadi mesti mengalami emosi yang sehat. Hey, I'm okay, I'm okay. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi aku. Tidak ada, lagu tadi bagus. Yang kasih. Kalimatnya gimana tadi? Cintamu membuatku bertahan. Cintamu membuatku berlari.
Itu ya saudara, kalau saudara nggak ngalami Tuhan secara pribadi, sampai titik emosimu pulih, jiwamu pulih, saudara tidak akan atau sulit mengalami kelimpahan dalam segala sesuatu. Nah, Tuhan Allah Bapa itu tahu. Yesus anaknya ketika jadi Allah dalam semua kemuliaannya, it's fine, oke. Tapi ketika jadi manusia, Yesus itu, anaknya itu butuh pengakuan. Inilah anakku, butuh dimiliki. Itu menyembuhkan akan emosinya, saudara. Saudara perhatikan hidupmu sendiri. Kalau saudara tidak diterima suamimu, istrimu, atau bahkan anakmu nolak, aku tidak punya bapak kayak papa ini. Bayangan, itu luka. Kalau sudah luka begitu, mesti pulih, saudara. Memiliki pikiran Kristus yang mengenal kehendak Bapa dan berhati hamba. Filipi 2. Itu sampai pola pikir itu berubah. Itu limpah nanti. Saudara punya pengertian demi pengertian yang dibutuhkan untuk menghadapi kehidupan. Tidak mudah bingung. Apapun yang terjadi, saudara itu bisa ngeh gitu loh, saudara. Ngerti? Ngeh. Ngerti gitu. Tidak kemerungsung, tidak nuntut, tidak apa. Ngerti aja. Wah, itu luar biasa, saudara. Jiwanya limpah. Memiliki kehendak yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Tadi pagi saya sebut satu nama, Pak Yusa. Kalau nama yang lain saya belum tahu buktinya, saudara. Saya katakan Pak Yusa itu itu orang yang paling semeleh. Ya, paling semeleh, nyerah, percaya, dari sikapnya, dari orang-orang yang paling semeleh, saudara. Paling terima. Dia kan bilang gelinding. Banyak yang mengatakan gelinding itu kan sakarepe dhewe, ngawur. Gelindingnya beliau itu karena percaya segala sesuatu dipegang Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan kendalikan semuanya. Bahkan sesuatu yang buruk, kalau lari ke Tuhan, pasti Tuhan akan turun tangan. Percaya, saudara. Nah, hatinya itu limpah. Emosinya cool, tenang, saudara. Pikirannya itu gak kemerungsung. Berapa banyak di antara kita, pikirannya jecel-jecel dengan banyak beban. Sampai saudara nggak punya kelonggaran untuk berpikir. Emosimu engkau pakai sendiri dengan semuanya untuk dirimu sendiri. Sampai tidak peduli dengan yang lain. Lanjut, saya. Perhatikan. Kelimpahan adalah memiliki sangat banyak kelonggaran dalam segala sesuatu. Longgar semuanya. Longgar apanya, Pak? Longgar memberi, longgar untuk peduli, untuk mengasihi. Punya reserve gitu loh, saudara. Kalau orang hidup untuk dirinya sendiri, itu full hatinya, kalau umpamanya poinnya 100 ya. Itu dipakai semua untuk dirinya sendiri. Begitu istrinya, suaminya minta perhatian, katakan, pikirmu sendiri, urusanmu sendiri. Kenapa? Penuh hatinya. Tapi orang yang limpah, itu punya longgar. Hatinya tuh longgar. Pikirannya longgar. Kehendaknya untuk bisa membantu orang lain itu always available gitu. Selalu tersedia. Oh iya. Nah, orang begini limpah hidupnya. Karakternya berubah, hatinya berubah, sehat. Dan semua kita akan dibawa ke titik ini loh, saudara. Untuk menolong, untuk menasehati, untuk memperhatikan. Saya ini sering mengkonseling akan jemaat atau jemaat orang lain siapapun. Saudara tahu bagaimana kalau saya mengkonseling? Itu artinya saya sisihkan semua urusan saya. 1, 2, 3 jam itu. Saya taruh semua beban saya, termasuk urusan pekerjaan apapun.
Dan saya dengarkan dia dengan segenap hati. Saya dengarkan, saya coba mengerti. Saya lihat akan logika kejadiannya. Saya sembahyang dalam hati, saya melayani dia. Kalau ada rahasia, yaitu beban saya. Tidak mudah loh, saudara, pegang rahasia. Kalau ada yang konseling itu pelayan, orang dengan jabatan tertentu, atau suami atau istri yang sudah dikenal oleh orang lain, tidak mudah loh, saudara, nyimpen. Mengapa? Saya harus punya kelonggaran untuk saya simpan itu. Sampai dengan hari ini lumayan, saudara. Tidak bocor. Simpen, diam. Kenapa? Yaitu kepercayaannya dia konseling sama aku. Yang penting aku dengar, aku doakan, mintakan pertolongan dari Tuhan. Itu untuk peduli. Nah, berapa banyak di antara kita itu tidak punya kelonggaran. Artinya, ya tidak punya kelimpahan, saudara. Saya limpah kok, Pak. Harta saya banyak. Oh, itu materi. Sikap hatimu, jiwamu nggak limpah. Lanjut lagi. 2 ayat lagi selesai, saudara. Haleluya. Paulus menulis kepada jemaat di Makedonia. 2 Korintus pasal yang ke-8. Makedonia ini dikenal jemaat yang kalau kita pakai Filipi 4 tadi, dia tidak di posisi tengah cukup. Dia di posisi kurang, bahkan miskin. Tapi perhatikan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Emosi sehat. Dan meskipun mereka sangat miskin, bayangkan loh, sangat miskin. Artinya, kalau kita pakai yang tadi, Filipi pasal yang ke-4, dia paling bawah, bertahan hidup. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Hatinya longgar untuk menolong Paulus. Bahkan menolong akan jemaat yang lain. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Kenapa? Hatinya penuh dengan kemurahan. Ayat yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman. Dalam perkataan. Dalam pengetahuan atau dalam pengertian. Dalam kesungguhan untuk membantu. Dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Saya berharap setelah ini saudara bisa ngerti limpah kurang yang hubungannya dengan jiwa. Saya mengkonseling banyak orang, secara penampilan itu wow, well performed, saudara. Tapi secara emosi itu sangat miskin. Begitu terluka, begitu buruk yang dia terima. Dan dia tidak bisa bangun. Saya tahu, di hadapan Tuhan yang kelihatan well performed atau hatinya, saudara. Hatinya. Saya pernah mengkonseling seorang pelayan Tuhan. Bukan dari gereja kita. Saya sangat menghargai karena seorang pria mau konseling itu membutuhkan merendahkan hati, loh, saudara. Apalagi pelayan. Datang, minta waktu, saya geser waktu saya yang lain, karena buat saya ini kehormatan, sesama hamba Tuhan mau konseling. Lalu dia cerita rumah tangganya dan keuangannya. Yang sangat berbeda dengan penampilannya. Dia tidak minta bantuan. Dia minta nasihat, minta didoakan, minta pengertian, saudara. Saya katakan yang paling utama, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Tuhan itu lihat hatimu. Lalu saya konseling dia, dan saya tidak bisa bayangkan. Kalau hamba Tuhan ini melayani jemaatnya, sementara jiwanya luka.
Sementara konsep pikirannya miskin, saudara. Pasti tidak akan banyak breakthrough dalam hidup jemaatnya. Sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu. Lanjut ayat berikutnya. Tolong pemain musik siap di tempat. Saya mau ganti lagu dengan lagu yang tadi. Christ is enough for me. Perhatikan Wahyu pasal yang ketiga. Ini firman Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Perhatikan saya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Setelah kita belajar Filipi pasal yang keempat, 3 Yohanes 2 ayat yang 1. Kita bisa mengerti akan posisi ini, saudara. Jemaat Laodikia. Dia katakan, aku kaya. Aku memperkaya diriku. Di mata Tuhan. Kamu ini malang, kamu ini melarat, kamu ini miskin, kamu ini buta, kamu ini telanjang. Lalu dikatakan, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara, saya sedih ketika suatu kali bertemu dengan satu hamba Tuhan, satu gereja di luar pulau. Dia mengeluh soal kekurangan. Saya dengarkan ceritanya, lalu saya ngomong ini. Bapak ajarkan jemaat kembalikan perpuluhan. Saya nggak berani, Pak. Saya nanti dikira minta-minta. Saya bilang, ngapain? Kita nggak minta-minta kok. Ajari jemaat taat. Sebab dalam hitungan saya, kalau Bapak punya jemaat 15, Bapak punya jemaat 40. Bapak pasti hidup di atas mereka. Karena sudah hukum Tuhan. Persembahan perpuluhan yang adalah hak Tuhan itu dipakai untuk para imam. Pasti Bapak tidak akan kekurangan. Problemnya jemaat nggak diajari. Terus dia ngomong gini, saya malu kok Pak ngajari. Lu ngapain malu? Kita nggak ngemis, kita ini hamba Tuhan. Kita ini hamba Tuhan. Kalau kita menyampaikan kebenaran kepada jemaat, mereka akan mengalami pemulihan. Ketika mereka memberi dengan sukacita, dengan ketaatan, itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan memberkati mereka. Kita tidak akan memberkati mereka. Alangkah baiknya suatu kali kita bisa memberkati mereka. Tapi hukumnya seperti itu. Jadi tidak mungkin kekurangan. Terus saya katakan, ngajar Pak. Terus dia ngomong gini, kan ini jatahnya Bapak yang khotbah. Khotbah itu ya Pak, saya bilang, Pak, saya khotbah itu gampang. Tapi mental Bapak, pengertian Bapak, mesti diubah dulu. Sebab kalau tidak, Bapak nggak akan limpah. Saudara, kalau kita ini bisa longgar dalam segala sesuatu, hidup ini menyenangkan. Tidak fokus diri sendiri.
bisa siap menolong, emosinya sehat, semangat. Orang ketemu kita itu loh, saudara, seneng. Bukan ketemu kita, lihat kita itu sudah, wah, utang meneh mesti iki. Ketemu kita, wah, ngeluh mesti ngeluh mesti. Nanti aku hafal, dia ngomong ini, sampai dia hafal begitu. Tapi kalau hatinya limpah, beda, saudara. Beda. Kita ini bisa memberi dengan sukacita. Ketika ada ajaan memberi, karena kita limpah. Kita ini sudah atur, manage uang kita dengan baik. Begitu kita memberi dalam ketaatan, Tuhan memberkati kita. Kita memberi lagi. Terus begitu, saudara. Banyak orang bisa ditolong. Siapa ingin limpah dalam hidupnya, angkat tangan. Mari bangkit berdiri, saudara. Alami kelimpahan karena hati yang berakar kepada air, batang air kehidupan. Biarkan engkau mengalami pemulihan dalam segala sesuatu. Longgar, limpah. Lalu yang lain secara materi itu akan bergerak, dan bergerak. Mari tutup mata, tundukkan kepala.